Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Saya Monalisa Kalalembang, Agency Director GPS United Jakarta Prudential. Nah, kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman dan semua nasabah kami mengenai repricing kartu kesehatan PPH Plus. Saya mulai ya. Seperti kita ketahui bersama, teman-teman ataupun nasabah-nasabah kami sudah menerima surat via email mengenai repricing PPH Plus dari Prudential. Apa isi suratnya? Isinya itu menunjukkan adanya kenaikan premi PPH Plus dari tarif lama saat ini menjadi tarif premi yang baru. Atau ada pilihan juga untuk bisa upgrade otomatis ke PPH Pro. Antara tarif yang baru PPH Plus ini dengan upgrade otomatis ke PPH Pro itu selisihnya nggak banyak ya, mungkin cuma 50.000, 70.000 premi ya per orang per bulan. Nah, nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya kenapa teman-teman nasabah kami perlu untuk upgrade ke PPH Pro jika dapat penawaran ya dari Prudential, karena tidak semua juga nasabah dapat penawaran ya untuk upgrade ini. Biasanya untuk mereka yang ada klaim dalam 2 tahun terakhir, mereka belum ditawarkan dulu ya untuk upgrade otomatis ya. Bisa upgrade nggak bisa, tapi ada kemungkinan perlu untuk medical check up ya. Nah, sekarang apa sih latar belakang dan alasan dilakukannya repricing ya? Nah, kita ketahui bersama terjadi peningkatan biaya kesehatan sebesar 10 sampai 14% per tahun. Nah, selama ini semenjak PPH Plus diluncurkan itu dari tahun 2019 ya. Berarti terakumulasi selama 3 tahun itu sekitar 30 sampai 40%. Nah, peningkatan biaya kesehatan ini meliputi kenaikan alat-alat kesehatan yang semakin canggih gitu ya, misalnya untuk mesin MRI atau mesin-mesin lainnya, tarif dokter spesialis yang juga semakin meningkat. Selain itu juga adanya inflasi yang tinggi atas import bahan-bahan dasar pembuatan obat-obat ataupun importir langsung ya, impor langsung obat-obatan paten yang harganya makin meningkat. Kenapa meningkat? Karena terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini masih berlangsung. Nah, apa hubungannya perang ini ya? Hubungannya adalah karena adanya perang ini menyebabkan kelangkaan ya minyak bumi. Nah, karena kelangkaan minyak bumi menyebabkan kenaikan minyak bumi ini sebagai salah satu bahan penting dalam pembuatan obat-obatan. Nah, selain itu juga kita melihat ya bahwa dengan adanya peningkatan kualitas alat-alat medis dan obat-obatan paten ini meningkatkan peluang kesembuhan bagi pasien ya. Kita juga melihat bahwa rumah sakit saat ini banyak banget ya muncul rumah sakit baru yang benar-benar profesional gitu ya, dan kita lihat udah kayak di hotel ya, gitu loh. Jadi dulu kita kalau masuk, rumah sakit itu kayak horor gitu, khawatir, takut, tapi sekarang ini benar-benar kayak di hotel aja gitu. Dan para perawatnya, customer care-nya, semuanya benar-benar care, kita udah nggak kayak di rumah sakit deh ya. Dan kita, pasien banyak yang sangat-sangat terbantu karena ketika kita tahu ya ketika orang sakit itu, bukan hanya fisik yang sakit tapi juga kadang psikisnya dia juga, menjadi, terkendala ya. Sehingga dengan adanya rumah sakit yang nyaman, ya orang-orang, yang care gitu, itu mempercepat proses penyembuhan. Nah, khusus untuk nasabah-nasabah pemegang kartu asuransi PPH Plus yang bisa dipakai di rumah sakit di luar negeri, misalnya bisa dipakai di Singapura, di Penang, Malaysia, Malaka, Kuala Lumpur, ya Korea, Jepang, ya di Eropa, kemudian juga di Australia, bahkan di Amerika, saat ini juga terjadi kenaikan biaya-biaya rumah sakit ya, biaya alat kesehatan, biaya rumah sakit itu sendiri, biaya dokter, terapi, dan sebagainya. Jadi kenaikan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi secara global. Nah, selain yang saya sebutkan tadi adanya kenaikan ya, juga dilatar belakangi repricing ini karena dilakukannya klaim secara besar-besaran dan hampir serentak di seluruh perusahaan asuransi di Indonesia
ya, terutama untuk asuransi kesehatan, terutama dengan adanya COVID-19 ya. Kita tahu bersama COVID-19 ini mulai tinggi angkanya sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ya, puncaknya 2021 dan 2022. 2023 masih ada nggak? Masih ada, tapi tidak sebanyak yang dulu ya. Semoga sih udah nggak ada lagi gitu. Itu harapan kita semua. Nah, apa hubungannya hal ini gitu ya? Karena sebelumnya waktu ditentukan premi yang dibayar oleh nasabah itu tidak dimasukkan faktor pandemi yang luar biasa seperti ini ya. Faktor biaya tak terduga sih pasti udah masuk ya, tapi kan tidak pernah ada yang menyangka ya ada pandemi luar biasa seperti ini yang mengakibatkan klaim ya yang benar-benar besar-besaran hampir serentak di masa yang sama ya. Bukan hanya di Prudential, tapi di Manulife, di Allianz, di AIA dan perusahaan asuransi lainnya. Nah, oleh karena itu, karena adanya kenaikan klaim yang besar-besaran ini ya itu menyebabkan concern ya bagi pemerintah terutama OJK. Ya, OJK mewajibkan untuk semua perusahaan asuransi untuk menghitung kembali nih ya dengan dana kecukupan dana yang dimiliki saat ini gitu ya, apakah nanti masih cukup nih untuk menanggung semua klien-klien mereka, terutama untuk klaim asuransi kesehatan dibayar sesuai dengan tagihan sampai dengan usia pertanggungan si nasabah itu. Jadi misalnya kalau nasabah itu saat ini berusia misalnya 40 tahun ya, dia mau di-cover nih sampai usia 85, berarti kan masih ada 45 tahun lagi. Nah, disuruh hitung nih sama OJK. Kalau misalnya dia masih pakai dengan tarif premi yang lama ya, untuk 45 tahun lagi sampai berakhir ya, selama 45 tahun itu masih cukup nggak kecukupan dananya dengan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi ya. Jangan sampai ketika si nasabah ini mau klaim gitu ya, dan sesuai dengan polis dia ya, misalnya dia berhak untuk manfaatnya itu sampai dengan 15 miliar, ternyata nggak cukup gitu dananya. Kenapa? Karena perusahaan asuransi lalai ya untuk menghitung benar-benar kecukupan dana sampai dengan berakhirnya masa pertanggungan masing-masing nasabah ya. Jadi itu faktor-faktor yang menyebabkan kenapa perlu dilakukannya repricing ini ya karena kenaikan daripada alat-alat kesehatan, dokter gitu dan terapi-terapi medis ya, fasilitas rumah sakit dan juga kenaikan klaim yang besar-besaran sejak adanya Covid gitu ya. Dan ini yang membuat si pemerintah melalui EJK mewajibkan ya untuk perusahaan asuransi di seluruh Indonesia, terutama yang mengeluarkan produk asuransi kesehatan dibayar sesuai dengan tagihan itu menghitung kembali sehingga perusahaan asuransi seluruh Indonesia wajib ya menghitung kembali semua premi yang mereka kenakan kepada nasabah dan akhirnya keluarlah premi-premi yang ditetapkan ya oleh masing-masing perusahaan asuransi ini. Nah, masing-masing perusahaan asuransi ini kenaikannya pasti beda-beda ya. Kenapa? Karena mereka untuk aturan-aturannya kenaikan itu kan pasti tergantung ya di perusahaan itu sendiri. Tapi sebenarnya ya seperti kita ketahui bersama, ya, ketika seorang nasabah melakukan klaim untuk asuransi kesehatan dia, sebenarnya bukan hanya perusahaan asuransi itu sendiri ya yang membayar nilai klaim itu, tetapi dia juga dibantu oleh perusahaan reas ya. Nah, jadi biar simpelnya, kayak apa namanya ya, kayak eceran dan grosir lah seperti itu ya. Kalau kita beli, barang kan ada kita bisa beli harga grosir ya, kita bisa beli harga eceran. Nah, pedagang grosir ini kan dia supply ya ke pedagang eceran eceran seperti itu gitu loh. Nah, sama di dunia asuransi juga kita ketahui bahwa, ketika, terjadi resiko itu tidak mungkin ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan, tapi akan di-cover lagi oleh perusahaan reas namanya ya di Indonesia. Dan reas di Indonesia tidak tanggung sendiri juga, dia juga punya backup reas di misalnya di Asia gitu ya. Kalau di untuk Prudential kita punya reas di Indonesia dan juga di misalnya di Hong Kong gitu ataupun di London ya contohnya kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu, kenapa nih beda-beda, bahkan ada mungkin, teman-teman atau nasabah yang mendapat info, "Oh nggak naik nih di perusahaan X, mereka nggak naikin premi," ya sebenarnya itu nggak mungkin terjadi gitu, nggak naikin premi gitu ya. Karena tarif dasar, biaya asuransi dari perusahaan reas ini juga udah pasti naik gitu ya. Nah jadi kalau,
ada kenaikan dari perusahaan reas, sedangkan si perusahaan X ini tidak menaikkan tarif, ya artinya kan dia menanggung sendiri resikonya ya. Ya mungkin saat ini dia kasih gratis gitu ya, tapi nanti tahun depan dia langsung udah naikin ya langsung 200%, 300%, ya who knows seperti itu. Ya, jadi justru klien nasabah perlu berhati-hati nih kalau tidak ada kenaikan karena dari si perusahaan reas ini sendiri sudah ada kenaikan gitu loh ya. Nah, oke, saya akan jelaskan lebih detail bagaimana sih perusahaan asuransi menentukan besarnya premi asuransi ya. Nah, untuk teman-teman serta nasabah perlu ketahui bahwa yang namanya di perusahaan asuransi itu seperti yang saya jelaskan tidak tanggung sendiri resikonya ya. Tetapi ya satu perusahaan asuransi ini di-backup oleh perusahaan reas di belakangnya, perusahaan reas di Indonesia dan perusahaan reas di Indonesia di-backup lagi oleh perusahaan reas misalnya di Asia ataupun di negara-negara lain seperti itu ya. Nah, bagaimana sistem kerjanya gitu ya. Jadi si perusahaan reas ini dia menentukan nih ya, menentukan misalnya dia punya tabel gitu ya, punya tabel misalnya kalau dia usianya 25 tahun ya, dia mau pakai asuransi kesehatan yang hanya apa namanya yang bisa berlaku sampai ke Singapura gitu ya. Nah, dia keluarkan tuh tabelnya ya. Berarti nasabah usia 25 tahun ini kalau dia mau ditanggung sampai dengan di Singapura untuk pertanggungan 1 miliar misalnya biayanya berapa gitu ya 300.000. Kalau sampai dengan 2 miliar misalnya sampai dengan 400.000 ya. Siapa yang menentukan ini? Yang menentukan ini adalah para namanya underwriting ya. Underwriting ini dan orang-orang yang di underwriting ini mereka-mereka yang sudah punya capability ya dan kita tahu ya kalau di apa namanya universitas-universitas kan banyak ya ada apa namanya jurusan khusus ya untuk si hitung nih si underwriting ini banyak faktor yang dihitung ya misalnya tingkat resiko, kemudian inflasi, kemudian banyak faktor-faktor lagi ya yang mereka akan hitung. Nah, kemudian nanti, dia udah ngeluarin tabel nih si perusahaan reas. Nah, barulah datanglah si perusahaan-perusahaan asuransi retail ya, yaitu misalnya Prudential, Manulife, Allianz ya. Kemudian dia beli nih ya, dia beli kepada si perusahaan reas ini. Oke, kalau misalnya dia beli untuk yang usia 25 tahun ini yang tadi itu ya, reasnya itu biaya reasnya itu untuk pertanggungan 1 miliar itu adalah 300.000 gitu. Nah, misalnya datang Prudential, waduh kalau cuma 1 miliar nggak mungkin lah ya karena di Singapura itu mahal banget ya. Untuk nasabah-nasabah Prudential saya mau tanggung, sampai dengan misalnya biayanya itu adalah 5 miliar gitu. Jadi kalau cuman sampai dengan 1 miliar kurang, ya dia cari lagi, oh ternyata jangan yang 1 miliar deh, saya beli yang sampai pertanggungannya 2 miliar. Ya kalau 2 miliar kan berarti nggak mungkin 300.000 ya, anggaplah misalnya 400.000 gitu ya, 400.000 berarti dia harus tanggung sendiri lagi nih si Prudential. Jadi 2 miliar ditanggung oleh perusahaan reas, 3 miliar ditanggung oleh Prudential itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu ya cara bagaimana menentukan besarnya premi. Nah, apa hubungannya ini? Nanti ketika si nasabah ini klaim ya, dia klaim itu pasti diajukan ke Prudential ya, Prudential. Nah, Prudential ini nanti dia hitung tuh persentasenya. Misalnya nasabah ini klaim besarnya misalnya dia ternyata di Singapura itu habislah dia 3 miliar ya. Nah, dia lihat nih ya, 3 miliar ini apa namanya, ternyata 2 miliarnya ditanggung oleh si perusahaan reas kan. Dia charge nih ke perusahaan reas, "Nih sekian nih kamu harus bayar nih, sekian dari saya." Ya, tapi kan nanti semuanya dana itu keluar dari Prudential. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi, apa namanya, COI-nya ini yang menjadi dasar untuk menentukan premi bukan hanya ditentukan oleh Prudential tapi juga dari perusahaan reas ya. Nah, kira-kira simpelnya seperti inilah ya, ini simpel banget, ya pasti lebih rumit lah ya kalau untuk, di perusahaan asuransi itu sendiri, tapi ini untuk memudahkan ya. Misalnya untuk usia 25 ya, dari perusahaan reas menanggung 2 miliar ya untuk, wilayah pertanggungan ini contoh di Indonesia ya. Nah, sedangkan kalau Prudential, wah kurang nih 2 miliar ya, saya mau ngasih nasabah saya 5 miliar, ya dia tambah lagi. Nah, dari Prudential sendiri ada nggak cost of insurance-nya dia? Ada. Itu besarnya 500.000 sehingga total preminya itu ditotalin menjadi 800.000 ya. Makin tinggi usia tentu saja
cost of insurance pasti makin naik ya. Kenapa? Karena tingkat resiko itu pasti naik ya. Karena kita tahu semakin kita berumur, tingkat resiko untuk seseorang menjadi sakit atau dia terpleset dan lain sebagainya, ya itu jauh lebih tinggi ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa premi baru repricing PPh Plus tidak tergantung dari ada atau tidak adanya klaim, tapi dari COI dasar perusahaan reas yang naik ya, ditambah dengan rekalkulasi premi dari si perusahaan prudensial itu sendiri ya. Nah, jadi kalau misalnya nih sebelumnya ya dari tabel ini kita lihat bahwa premi yang tadinya untuk usia 25 800.000 loh kok naik sih ya sekarang ya menjadi misalnya 1 juta ya karena dari COI perusahaan reasnya juga udah naik nih. Misalnya dia naik menjadi apa namanya? Jadi 500 ya si prudensialnya juga ya misalnya gitu ya naik jadi berapa gitu contohnya ya. Seperti itu. Ada atau tidak ada klaim sebelumnya tidak dihitung per masing-masing individu untuk menentukan apakah ada repricing atau tidak. Repricing pasti terjadi di semua nasabah pemegang kartu kesehatan S-Chart di perusahaan asuransi manapun di Indonesia. Nah, jadi bagaimana nih si perusahaan reas menentukan nih kenapa di usia 25 300.000 ternyata ada kenaikan naik menjadi misalnya 500.000. Ya itu banyak faktor ya yang tadi saya sebutkan. Ntar underwriting-nya akan hitung berapa sih tingkat inflasi alat-alat kesehatan, biaya dokter, biaya rumah sakit, ya kan. Kemudian di luar negeri seperti apa ya. Beda lagi tuh hitungannya kalau kartunya itu bisa dipakai sampai dengan di luar negeri. Nah, ya, seperti itu. Nah, jadi saya berharap nasabah-nasabah kami ya, sahabat-sahabat semua sudah lumayan mengerti ya bahwa kenapa adanya repricing ini ya. Repricing ini karena dipengaruhi faktor-faktor yang saya sudah jelaskan tadi gitu ya. Sehingga kenaikan ini bukan hanya terjadi di Prudential tapi hampir di seluruh perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan ya. Nah, kemudian nanti di surat itu ada beberapa nasabah yang ditawarkan nih untuk bisa upgrade ya, upgrade ke manfaat PPh Pro. Nah, ada tambahannya nih, kenapa perlu upgrade ya? Semua yang didapat fasilitas di PPh Plus itu pasti didapat. Nah, ada tambahannya ya. Misalnya tambahan limit nih, ya Silver B yang tadinya 3 miliar per tahun menjadi 5 miliar. Silver B itu maksudnya wilayahnya itu mencakup seluruh Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang ya. Berarti dia bisa berobat ke China, ke Korea gitu ya, ke Penang, Malaysia, KL gitu, Kuala Lumpur gitu ya, bahkan ke Thailand ya, itu bisa. Nah, kemudian rate kamarnya juga berubah gitu ya, tadinya 1 juta menjadi 1,1 juta per malam atau yang mana lebih tinggi ya. Jadi kita misalnya masuk rumah sakit dilihat nih ya, berapa sih tarif one bed in one room yang termurah di rumah sakit tersebut gitu ya. Nah, itu atau kalau misalnya ternyata rumah sakitnya ini ada di Cirebon gitu ya. Ternyata di rumah sakit di Cirebon itu dia VVIP-nya aja itu baru 1,1 juta gitu loh. Ya udah kita masuk VVIP di Cirebon, itu rumah sakit Cirebon. Contohnya kayak gitu ya. Nah, kemudian juga ada fasilitas telehealth ya untuk dokter-dokter yang di Indonesia, Malaysia atau Singapura untuk diagnosa kanker. Jadi misalnya si nasabah agak ragu nih, dia didiagnosa kanker kan, dia mau coba untuk telehealth gitu dengan melampirkan bukti-bukti pemeriksaannya dia gitu ya, bisa nggak? Bisa gitu ya. Kemudian bedah rekonstruksi pada bagian tubuh lainnya karena kecelakaan atau kanker ya. Tadinya kan kalau rekonstruksi ini berlaku untuk payudara atau wajah ya, kalau misal terjadi kanker atau kecelakaan yang benar-benar serius gitu ya. Nah, ini bisa ya. Biaya rekonstruksi ini mahal banget ya. Bisa di atas 500 juta, 500 sampai 700 juta tergantung rumah sakit gitu. Nah, ini semua di-cover sesuai dengan tagihan di Prudential. Kemudian perawatan paliatif. Apa maksudnya perawatan paliatif? Perawatan paliatif itu biaya-biaya yang ditanggung oleh Prudential ya. Misalnya dia udah dalam kondisi kankernya itu dalam tahap stadiumnya udah tinggi banget ya. Dalam arti sudah tidak bisa ada lagi kemo, kayaknya udah nggak, maksudnya tidak efektif lagi, operasi dan sebagainya. Jadi kita benar-benar hanya
mengurangi aja rasa sakit si pasien ini, yaitu namanya perawatan paliatif ya. Perawatan psikiatri dan psikologis ya, ini juga diberikan untuk, pasien-pasien terutama ya, misalnya dia sakitnya berat ya, kayak kanker gitu ya, atau, sakit-sakit lainnya gitu kan, itu biasanya terganggu ya secara mental dia. Nah ini di Prudential, bisa ya untuk perawatan psikiatri dan psikologis ya. Nah, kemudian, langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh nasabah ya. Nah, nanti bersamaan dengan di video ini saya akan, berikan, surat penawaran ringkasan ya dari Prudential. Nasabah tinggal contreng aja yang mana pilihan yang dia mau inginkan. Pilihan pertama itu, yaitu dia, kalau dia dapat penawaran untuk upgrade ke PPH Pro, ya dia mending contreng itu aja gitu. Karena selisihnya dengan tarif premi PPH baru itu cuma sedikit, tapi dia dapat manfaat yang jauh lebih besar ya. Tapi kalau misalnya dia ingin, ya udah saya sesuai aja deh dengan harga baru PPH Plus karena saya udah cukup puas dengan, apa namanya, PPH Plus yang saya miliki saat ini. Boleh nggak? Boleh ya, tapi berarti dia sudah ikut dengan, premi yang baru ya, tarif yang baru gitu. Nah, kalau misalnya, nasabah merasa, "Waduh, kok gede ya, sekitar 30% nih, 35% nih kenaikannya," gitu. "Bisa nggak saya punya pilihan lain?" Bisa ya. Nah, dia bisa untuk, dari kartunya dia itu mengambil fasilitas OnRisk ya atau Prime Saver ya. Nah, dengan fasilitas Prime Saver ini atau OnRisk ini preminya, akan sedikit lebih turun ya dari premi baru ini gitu loh, ya. Nah tapi, nasabah perlu mengetahui dengan on-risk ini berarti, ada dana ya, uang yang dia harus bayar dulu sebelum dia klaim. Contoh misalnya ya kalau nasabah-nasabah yang punya kartu asuransi kesehatan yang punya, ada di dalamnya on-risk ini ya, contoh misalnya dia punya ya Silver B gitu, dia bisa pakai misalnya di rumah sakit sampai dengan, di seluruh Asia ya kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Terus dia berobat nih misalnya ke, contoh aja dia berobatnya di Indonesia ya, dia berobat ke Rumah Sakit Pondok Indah contoh ya. Nah ternyata, ringan aja gitu loh penyakitnya. Nah begitu keluar tagihan, tagihannya itu adalah 6 juta misalnya 6 juta ya. Nah 5 jutanya ini harus keluar dari dia. Jadi begitu keluar invoice, nasabah ini dulu yang harus bayarin sebesar berapa on risk-nya dia. Misal 5 juta ya dia bayar dulu 5 juta, sisanya prudensial. Ya kalau misalnya 100 juta, ya 5 juta dari dia, 95 juta dari prudensial. Tapi kalau misalnya tagihannya dia itu, 4 juta, ya semuanya dia yang bayar. Seperti itu ya untuk yang on risk. Nah kalau misalnya, nasabah merasa, "Wah, enggak deh saya turun ini aja, saya turun manfaat aja," gitu ya. Tadinya dia misalnya, Silver B ya, dia mau turun menjadi Bronze B, jadi wilayahnya itu hanya rumah sakit di Indonesia aja, bisa nggak? Bisa, gitu, seperti itu ya. Atau dia mau turun lagi ya ke Bronze A, Bronze A itu, 2 bed ya, in one room. Nah, cuma memang perlu berhati-hati dengan fasilitas yang Bronze A ini ya, karena, apa, dalam satu ruangan itu ada 2 kamar gitu ya. Kalau misalnya orang itu masuk ke dalam, ICU gitu loh ya, ICU gitu. Nah ini kan, tergantung ya, masing-masing rumah sakit ini perlakuannya dia ICU itu seperti apa. Kalau dia menganggap ICU itu sama kayak harus sendiri di dalam ruang ICU itu, nah ini repot gitu. Nanti dikenakan namanya prorate ya, pro rata gitu. Nah ini nanti nasabah bayarnya justru nombok banyak ya, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya nasabah tidak melakukan perubahan pada polisnya atau tidak tanda tangan pada pilihan yang diberikan Prudential, berarti dia tetap, stay dengan premi yang sekarang ya, berarti nanti, cost of insurance-nya tidak akan tercukupi lagi karena kan pasti COI ini pasti naik gitu. Nasabah setuju atau tidak setuju, COI pasti naik ya, bukan hanya di Prudential sebenarnya, tapi di seluruh perusahaan asuransi ya, karena perusahaan reasnya ini yang naikin COI dasar ya, kemudian juga perusahaan-perusahaan asuransi lain mereka juga ada naikin coy-nya gitu karena, faktor-faktor yang saya sebutkan tadi ya. Sehingga, dengan kenaikan coy yang baru ini sudah tidak mencukupi lagi dengan tarif premi yang lama gitu. Sehingga mengakibatkan, karena coy-nya ini sudah tidak bisa terbayar dengan tarif premi yang lama sehingga polisnya bisa lapse ya atau tidak aktif gitu. Ketika polis lapse atau tidak aktif, ya nasabah tidak bisa klaim untuk, kartu PPh Plus-nya. Nah ini kan sayang banget seperti itu ya. Nah, memang ya kita seperti ketahui ya bahwa biaya premi kartu asuransi dibayar sesuai dengan tagihan itu memang saat ini tidak murah gitu ya.
Nah, tapi menurut saya ya sebenarnya itu jauh lebih apa namanya terprediksi gitu ya. Kita bayar saat ini misalnya kalau anak-anak masih muda 700.000, 800.000 gitu ya. Kalau orang tua sudah lumayan berumur lah ya, misal di atas usia 45 ya, dia bayar kalau sampai ambil Silver B itu sampai dengan 1,7 gitu. Menurut saya itu masih apa namanya, masih bisa kita bayarlah seperti itu, dibanding tiba-tiba ada tagihan yang kita nggak punya ya, misalnya kartunya atau, kartu kita jadi lapse gitu ya. Kita kan nggak tahu ya, bahwa yang namanya dalam hidup itu resiko bukan hanya sakit, tiba-tiba kepleset lah ya, tulang pinggul retak lah, ya kan, dan lain sebagainya ya. Contoh misalnya, ini dia, pasang ring jantung 234 juta, ya tiba-tiba gitu duitnya gede banget gitu kan, atau kanker getah bening sampai dengan di Singapura ini 4,1 miliar gitu ya, atau nasabah kena sepsis. Sepsis itu tidak disebabkan oleh penyakit loh, itu virus atau bakteri yang masuk dalam aliran darah gitu ya, dan mengakibatkan infeksi sehingga harus dirawat hampir 3 bulan itu di ICU dan biayanya itu 1,2 miliar. Bahkan ada nasabah prudensial ya, nggak jelas sakitnya apa, dia harus dibawa ke Singapura habis sampai dengan 7,6 miliar gitu ya. Karena pada saat bersamaan ada bakteri, virus dan lain sebagainya. Ini pada rumah sakit Singapura ya, mereka juga tidak mudah untuk menemukan penyakitnya itu, maka tagihannya sampai dengan 7,6 miliar full dibayar Prudential. Sementara si Noviana nasabah ini hanya bayar premi 1,4 juta ya untuk bisa pakai kartunya sampai Singapura. Kenapa? Karena dia masih muda gitu ya. Nah, jadi sebenarnya fungsi daripada kartu asuransi PPH Plus ini justru untuk melindungi ya, justru untuk melindungi aset tabungan deposito yang kita punya sehingga tidak habis ya ketika terjadi namanya resiko sakit ya. Nah, mungkin ada orang bertanya gitu ya, aduh bagaimana ya kondisi saat ini dananya terbatas gitu. Nah, dan dia hanya bisa pakai BPJS gitu. Yang sebenarnya enggak ini juga ya. Kalau misalnya dalam kondisi dana terbatas ya dan hanya bisa pakai BPJS ya nggak masalah juga sih sebenarnya ya kan. Nah, tapi memang perlu dipikirkan apa namanya, kalau misalnya tidak mau lagi lanjut ya untuk kartu asuransi yang dibayar sesuai dengan tagihan dan hanya mau pakai BPJS ya, kami menyarankan tetap punya pendamping ya, produk pendamping untuk BPJS ini ya, minimum punya asuransi sakit kritis ya. Dengan asuransi sakit kritis ini kalau terjadi sakit yang misalnya ringan ya udah nggak apa-apa ke rumah sakit aja pakai BPJS. Tapi kalau sakitnya cukup berat ada dana yang cair ya dari Prudential berupa santunan cash dan ini bisa banget dipakai oleh nasabah untuk menolong dia gitu ya. Apa namanya kan kalau BPJS tuh ada yang biaya-biaya tidak di-cover lah, obat-obatan tidak di-cover lah. Nah, dia bisa pakai dana dari si asuransi sakit kritisnya ini ya. Oke, demikian penjelasan dari saya ya. Setelah ini nanti saya akan berikan ya untuk surat dari Prudential ya. Bapak Ibu nanti tinggal pilih mana yang Bapak Ibu mau terapkan ya untuk kartu asuransi PPH Plus ini. Apakah mau upgrade ke PPH Pro, apakah tetap di PPH Plus dengan tarif yang baru, apakah mau turun manfaat gitu ya, atau seperti apa gitu ya. Nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Demikian, salam.